Saya ini Pak tidak pernah pagi hari kok mikir dunia dulu, tidak ada. Nggak ada. Saya bangun enjoy. Makanya saya bangun jam 3 nanti saya mandi, karena itu warisan dari bapak saya, mbah saya. Kalau pengen panjang umur, awet muda, rezeki ini, pokok jam 3 mandi. Mandi, sholat tahajud, zikir. Nggak usah dipikir besok apa. Saya nggak pernah mikir apa, karena mau dipikir apa, besok tetap pijetnya orang kan, nggak ada lagi. Memang besok mau jadi bupati, besok mau jadi gubernur, ya tetap pijet orang, jadi nggak perlu dipikir. Nggak usah dipikir nanti dibayar berapa, nggak dipikir. Jadi berhusnudzon kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan mikir ruwet. Dunia ini sudah menjadi ujian bagi umat Islam. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi harus diganti ruwet. Sudah jelas dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Maka nggak usah dipikir, biasa saja. Husnudzon kepada Allah ini. Tenang. Berhusnudzon kepada Allah. Ilmu ini Pak Danu. Biasanya orang itu pagi hari mikir ruwet nggak Pak Danu biasanya? Mikir, waduh besok bagaimana, besok bagaimana, nggak usah dipikir buat. Utang dipikir nggak lunas. Utang dengan doa tidak, utang itu lunasnya dibayar. Disuwek notanya nggak lunas, dibakar notanya tidak lunas. Lunasnya hanya dibayar. Bayarnya pakai apa? Ya pakai duit juga. Duitnya dari mana? Kerja. Lah gajinya rendah, kau usah dipikir, kerja saja yang matang. Karena ketika sampean sudah pada waktunya, masanya tiba, akan ada hari indah di esok hari. Nggak usah dipikir ngoyo-ngoyo. Ruwet kalau dipikir ngoyo-ngoyo. Jadi kalau ada orang konsultasi di sini, ini kan kadang saya lihat orang kok pikir ngoyo temen, seperti ruwet di hidupnya. Padahal apa yang dipikir ruwet? Kalau kita ini hidup ini hanya bawa kotoran tiap hari. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya kerja, waktunya gajian, gaji, waktunya bayar utang, sesuaikan dengan kebutuhan waktunya. Waktunya bayar utang, bayarlah. Allah ngasih rezeki Pak. Kalau kita masih dikasih hidup sama Allah, masih dikasih rezeki. Kalau sudah mati berarti sudah selesai. Emangnya ada yang lebih terburuk dari kehidupan kita ini kecuali kematian? Nggak ada toh? Kalau sudah mati kan sudah berarti selesai itu hidup. Selama kita masih hidup, Allah kasih rezeki, dijamin oleh Allah. Tapi harus ikhtiar. Harus ikhtiar. Nah kalau sampai mau ikut cara hidup saya, wah ya ugal-ugalan, ruwet. Tapi karena prinsipnya husnudzon kepada Allah satu. Bagaimana husnudzonnya? Allah Maha Kaya. Kita tidak pernah kaya. Manusia ini fakir. Semua manusia ini walaupun 10 besar orang Indonesia yang terkaya sedunia, dia itu tetap fakir. Kenapa? Mereka tetap takut besok tidak punya uang. Walaupun sudah kaya, duitnya sampai 2000 triliun, tetap bekerja. Elon Musk itu duitnya sudah 3000 triliun, tetap bikin Tesla supaya punya penghasilan. Mereka semuanya takut jatuh miskin. Tapi bagi orang yang berhusnuzon kepada Allah, ya dia sudah biasa-biasa. Tapi tetap dia harus memperjuangkan hidup ini perjuangan. Kalau kita ini kemudian aku sendiri beras, aku nyantai saja, nggak bisa. Itu namanya sekobok ngorok. Jadi sudah punya yang dimakan, sudah dia tidur-tiduran di rumah. Ini nggak akan berkembang. Kalau dunia muslim seperti ini, muslim sendiri akan terpuruk dalam kefakiran. Kita tidak akan bisa membebaskan Gaza, tidak akan bisa membantu Hamas, kita tidak akan bisa membantu negara-negara Islam yang miskin. Kita juga akan tidak mampu membantu peradaban dunia, mengentaskan kemiskinan di semua negara, bukan hanya negara Islam. Negara Afrika yang tidak Islam aja bagaimana tentaskan. Kalau kita hanya mikirnya kok sekedar ruwet rumah tangga, ya pikiran kita. Nah ini bedanya ulama-ulama dulu. Ulama dulu itu beliau sebelum meninggal tetap mesti punya sebuah hasil karya yang dituangkan sebagai tinta emasnya kehidupan beliau, supaya ilmu ini akan diajarkan pada peradaban yang akan datang. Maka
kita mengenal aritmatika, kita mengenal algoritma. Ini dari mana kira-kira? Dari ulama Islam, Al-Khwarizmi, Al-Jabar. Ini yang mengajarkan kita tentang hitung-hitungan. Kita mengenal kimia ini dari siapa? Dari Eropa, bukan Pak. Imam Ghazali itu menulis kitab Al-Kimia Us-Sa'adah. Sebelum Eropa ini masih gelap gulita dulu Pak, masih isinya hanya perbudakan saja. Dunia Islam sudah mengalami kejayaan luar biasa. Dulu di zaman Abbasiyah, kemudian di zaman Utsmaniyah, kemudian di zaman Abdurrahman Ad-Dakhil, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Umar bin Abdul Aziz, Islam mengalami kemajuan yang luar biasa di bidang sains dan teknologi. Kenapa? Karena di zaman Abbasiyah, ulama-ulama itu digaji oleh negara. Gajinya 200.000 dinar selama 1 tahun. Coba masuk 200.000 dinar itu kalau totalnya berapa? Kalau 1 dinar itu hitungannya 5 jutaan lah. 5 juta kali 200.000 dinar 1 tahun, 5 juta kali miliar. Iya, karena ulama-ulama dulu itu digaji negara miliaran. Maka mereka membuat riset, mengembangkan. Ibnu Sina ini mengembangkan. Kita mengenal gambar anatomi Pak, ini gambar menungso ki jero ini ususe, paru-paru, jantung, lambung, ginjal. Ini hasil karya Ibnu Sina. Ada Ibnu Nafis, Ibnu Zakaria, ada Al-Biruni yang kemudian memperkenalkan kita. Saya punya kitab namanya Uyunul Amba fit Tabaqatil Atiba. Jadi pengobatan-pengobatan dari mulai zaman Yunani, zaman Mesir kuno, India kuno, Yunani kuno, sampai di zaman kitab itu ditulis oleh Ibnul Arabi. Maka pengobatan ternyata ada yang menggunakan herbal, menggunakan energi, menggunakan saraf, saraf, menggunakan akupresur. Ini sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Ada pengobatan dengan istikharah. Jadi dia berdoa. Jadi sebelum masuk ke kebun yang ada pohon-pohonnya, beli istikharah dulu. Dia minta petunjuk kepada Allah. Kalau daun ini nanti bisa untuk obat, daunnya akan bergoyang. Entah kena angin, tahu daunnya, oh berarti bisa dipakai. Karena dulu belum ada teknologi yang mumpuni. Jadi masih menggunakan tepak-tepak lah kira-kira. Jadi kalau daun dimakan sendiri kira-kira, oh kok seger. Waktu kopi ditemukan, itu yang menemukan kan bukan orang, yang menemukan kambing. Kambing makan kopi yang jatuh-jatuh, ada buah kok mateng, besar-besar, dimakan. Di Brazil dulu kan dimakan. Kok kambingnya seger-seger sehat. Ini sebenarnya buah apa? Nah, dipilih buahnya, coba dengan dijemur, kemudian coba disangrai, dideplok, dibuat kopi. Oh, kok neng badan seger, kok langsung sama. Ini bisa dipakai. Kemudian ditemu. Itu kan awal dari sebuah penemuan begitu. Ketika pesawat ditemukan kan dilatih dulu. Orang terbang dengan pesawatnya, oh jatuh, terbang lagi jatuh. Ketika motor ditemukan, semua kan ada penemunya. Islam ini penemu yang luar biasa, penemu bid'ah dolalah. Jadi karena kita sudah terjebak oleh bid'ah dolalah, akhirnya sen kita tidak maju. Maka kebanyakan orang yang mengerti tentang sains itu lebih cenderung ateis dan agnostis daripada dia mau beragama. Orang yang pelajari filsafat kemudian juga dia ateis. Kenapa? Karena mereka punya fatwa yang tidak nampak berarti tidak. Nah kalau seperti itu ya otak kita tidak nampak. Emang otak kamu kelihatan? Otak kita di sini. Setelah dipilah-pilah otak kita dipecah, dibuka, emangnya ada pikirannya yang terus kita bisa bayangkan, kita bisa mikir, kita bisa merangkai, kita bisa meriset. Ini kan di otak semua. Riset ini sama dengan tidak ada. Tapi karena kita diajari sebagai orang beragama bahwa kemampuan manusia ini bisa kedep saja, itu karena kewenangan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sak pinter-pinteri dewi ya krana pintere Gusti Allah. Malam hari ini kita akan berdoa nanti bareng-bareng. Semoga kita dihindarkan penyakit-penyakit yang mengerikan. Walaupun tetap suatu ketika kita sakit, tidak sakit, ya tetap mati. Ya, kadang-kadang lucu tuh Pak. Kita tuh, ya Allah, jauhkan aku dari penyakit. Tapi Anda tidak pernah minta, ya Allah, jauhkan aku dari kematian. Pernah tidak? Anda hanya minta jauhkan dari penyakit, tapi tidak minta dijauhkan dari kematian. Karena kita yakin, paham, mati itu akan tiba. Idza ja'al qadar ila inal mafar. Ketika takdir telah tiba, mau kemana kita lari? Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mati. Di Quran sudah jelas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mati itu pasti kok. Maka kita tidak berdoa supaya tidak mati. Berdoa dihindarkan dari penyakit-penyakit yang bahaya. Loh, terus kalau nggak sakit matinya dari mana? Coba sampean kira-kira dari mana kan matinya? Sampean milih mati sakit apa nggak sakit? Kalau nggak sakit kan matinya kepelides puso, bercemplung sungai. Nah kira-kira Pak Cahyo saya mau tanya, sampean milih mati sakit apa milih kepelides puso? Ini? Nah, barusan masih milih tidak sakit. Kata orangnya lucu, Pak, milih supaya matinya nggak ada. Karena kalau nggak sakit juga ngeri-ngeri kan matinya. Ada yang mati gantung diri, minum racun, ditembak orang, dibunuh, dimutilasi. Ini mati-mati tidak sakit. Ada yang mati mendadak, ngerti-ngerti jantungan langsung mati. Juga ngeri juga. Sampai sehat, tahu-tahu siang sehat, jam 1 masih makan bareng-bareng, kesedak langsung mati. Kasian nggak kira-kira? Memang yang mati nggak sakit, seneng, langsung ketemu Tuhan bahasanya. Tadi keluarganya kaget, padahal baru makan loh, padahal baru dapat tahu separuh sudah mati. Dan nggak dipikir-pikir ya orang mintanya yang mana? Saya tanya sekali lagi, kepengen mati sakit atau pengen mati tidak sakit, Pak? Ya? Varian, kira-kira pengen mati sakit atau mati tidak sakit? Mati sakit parah atau tidak parah? Loh, kalau tidak parah juga ngeri, Pak. Keluarganya juga was-was, jangan cuma gergesi mati. Itu juga ngeri juga. Cuma pilek terus atau mati. Cuma baru saya pusing banget belikan baru kerok, dapat 3 kerok atau kontrol mati ini. Karena kadang-kadang sesuai dengan permintaan Anda, sakit parah atau sakit tidak parah kira-kira. Nah begini minta umur panjang, yang sakitnya biasa-biasa. Karena kalau umur panjang itu Kak, tapi sampai minta juga terserah kalau usia sakit. Sampai mau Pak, stroke umur 50 matinya umur 103. Stroke-nya 50 matinya masih 103. Lah tunggu ambil 53 tahun. Jadi kalau dipikir-pikir, minta mati dari cara apa sampean Pak? Kalau mati mendadak, Rasul doanya dihindari dari mati mendadak. Maka Rasul juga sakit. Dan dari diantara doa kita nanti, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tariki syaqa wa su'il qada wa samadida wa mautil fujah, dan mati mendadak. Salah satu doa itu jangan mati mendadak, mati diawali dengan sakit dulu, cuma sakitnya tidak berat. Loh, malah justru ngeri namanya. Kok aku pusing banget, aduh jangan-jangan baru mau mumet, tahu-tahu sudah nggak ada. Jadi doa nanti kita dihindarkan dari penyakit dan lain-lain, dan minta umur panjang yang bermanfaat.